Ini menunjukkan bahwasanya sifatin dunyo iku gak kekal. Bukan perkaranya kita tidak boleh untuk merias diri, silahkan. Tapi ingat toh, carilah sesuatu yang kekal. Yang sebenarnya dalam hatimu siapa? Ilahun wahidun. Makanya kalau kita bicara mencari cinta, carilah cinta yang abadi. Tidak ada cinta abadi kecuali cintanya Allah terhadap kita. Cinta ini garwan jenengan kali kula waktu pacaran gombal semuanya. Lu tenan, semuanya gombal. Udah yang hidup semati. Bose sing ngedok loro-loron mati. Belum habis slametane kita sebagai seorang laki-laki wis seperti ayam dilepas ketika subuh nika wis golek wedokan gak gelem dioper dipaksa sing ngedok berhubung sing estriku mang anggrem Pak ya kan mboten purun mau enek nang dukur wit tetap dikejar lah sing cepak ngendok ya ndekem Pak pun mboten melayu lah seperti itulah Pak. Udahlah. Aku tidak melarang, Islam tidak melarang Anda untuk meninggikan semua apa kesenangan dunia, silakan. Tapi saya nasihati, tolong wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Apa yang sudah Allah siapkan tentang darul akhirah, dudu iwak dadar lo ya. Dariku adalah tempat rumah akhirat. Apa ruhaniah jenengan? Ya, harus jenengan pikir. Kehidupan setelah meninggal inilah yang harus kita pikir. Hanya dengan satu. Ibadah apapun tendensikanlah, sertailah ikhlas. Ikhlas muncul dari dzikir sirul asrar pun padang. Akhirnya Gusti Allah memberikan kepastian terhadap kita. Sing sapa wonge tatkalane ning donya ruhaniyah iku wis padang ambek aku. Mongko tak jamin sakbare mati pindah alam mesti padang. Malaikat mboten dikongkon Gusti Allah takonono marebuka ndak. Saya qulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat itu ngomong ini berhubung jenengan kekasih Allah udkhuluha bahasanya halus kekasih Pak. Gak tumon kekasih jenengan iku jenengan ngomong bentak-bentak niku mboten tumon. Nyun sewu jenengan kali kula nanti dadi kemanten anyar. Melaku mesti gecokan. Kesandung Dik, ajo hati-hati banget. Tapi mboso ketika sudah punya anak 3 4 nyun sewu sing wedok iku mang kesandung ndladap ae matane. Lho wis. Yes itulah memang Allah mboten kekasih udkhuluha. Kat ojo kasar-kasar kuwi ngomong. Nek sampak kasar kuwi tak dukno, tak mutasi gak dadi malah ekat dadi iblis kok ngono. Seperti Ajazil iki. Malaikat yang ngomongnya kualem Pak. Udkhulu do manjingo sira kabeh ha ing rahmat. Karena padang. Ha ing surga bahasane syariat bisalamin dengan selamat aminin kang santausa aman santausa. Akhirnya bahasa kula jenengan mati ku ngitik, tahu ngitik? Ngitik lho Pak. Paham ngitik? Ngitik itu bahasa Mojokerto ngene. Jenengan tak celuk, Pak sini ya,
mlakune dik wanterangan. Nah niku. Niki napa terantan. Heeh. Nek Kanjeng Nabi ngekeki dawuh ngene, kal barki, kayak kilat. Cepet. Mengapa cepet? Karena siji dalane padang lampune menyala, loro waktu ana donya sering sampean parani surga iku. Jadi surga itu gak usah ngenteni besok dunyane ditelaske Allah, enggak. Sekarang. Mana sih surga itu? Ketika cahya makrifat dalam hati jenengan menyala, maka hilanglah gelap dan nyatalah sing wujud mung Gusti. Disitulah hati tentram yang luar biasa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Niki surga. Sering-seringlah kau masuk di situ dikala waktu sholat, zakat, poso, haji, maca Quran apapun, atau waktu ibadah yang tidak murni jenengan kerja apapun aktivitas mlebu. Lah yang Allah mengizinkan hambanya untuk bisa masuk kalau hambanya punya akses. Apa aksesnya? Ilmu, amal, inilah yang disebut takwa. Sampai melebut tol, gak punya akses kartu, gak jeplak Pak. Sampai paksa diuber puli, bahaya tambahan. Kalau punya akses, tes, langsung buka. Nek gak percaya jajal loh. Sampai kulo nate jajal Pak. Kalau bukan ini mboten percaya mboten, nyocokno ambek ayat. Kalau niki beto KTP, bukan kartu tol, tak template tak usek, yo ora jeplak. Karena ini bukan akses. Tapi mboso kartu tol nggih ono isine. Plek. Akses sampean ada takwa. Isine setiap saat dan waktu jenengan berzikir, iku ngisi, didele, plek, anak jenengan gak tahu praktek, ngaji tok, paham, tapi tidak pernah melakukan bentuk falyakmal amalan sholihan atau kholwat atau dzikir setiap saat dan waktu. Betul membawa kartu, plek, gak jeplak. Gak jeplak, ya sudah. Kepingin jeplak, laku. Makanya kudu sing sering laku. Tadi saya katakan ngajiku penting, ya. Tapi luwih penting lah laku. Kapan saat sampean iki pada waktunya laku? Saat jenengan iki sudah paham tentang masalah dzikir sirul asrar. Kuncinya ada di situ. Jekuwetek. Ilmu tauhid, ilmu hakikat makrifat menuju bertemu Allah yang tidak ada batasnya seperti lautan tanpa bertepi. Jeketek makludit ada di dzikir sirul asrar. Pludit, ngerti pludit ya ini. Jeketek. Ternyata mungiki ya ta. Dan nek wis paham dzikir sirul asrar, cara memfungsikan mengamalkan, maka penting noniki. Sampai ngerti sejarah Nabi Ismail kali Siti Hajar ibu ini ku. Beliau Siti Hajar ketika babaran melahirkan bingung golek banyu. Lah ngoten nggih. Baina Safa wal Marwa 7 kali beliau lakoni mlaku rono. Perlu mung situ mencari ternyata teng pundi pludit neni sore sikilis Nabi Ismail. Akhirnya Siti Hajar berkata, zem
saiki terkenal Zam-Zam. Artinya zam-zam niku adalah bahasa lokal kono, kula takokno artinya ngumbulo, ngoten. Akhirnya saiki disebut air Zam-Zam. Ternyata Allah lah gak ada Pak G. Gak ada. Ma'ul hayahnya kehidupan air dalam diri jenengan untuk mensucikan ruh dari syirik. Lah tinggal jenengan ngelampai pun niku. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada materi. Pegang teguhlah tali Allah atau jagalah selalu dzikirmu ing ngersane Allah. Kita jujur Pak, setiap saat dan waktu tidak aman dengan kepentingan hawa nafsu. Oke. Memang dawuh ngoten, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Gak aman. Karena kita langsung berhubungan dengan makhluk. Suami hubungan sama istri, dengan anak, dengan pekerjaan, kebutuhan, macam-macam gitu. Wis tah. Intine bahas selain Allah. Lewat materi pada malam hari ini surat Al-Ahzab tadi. Setidaknya kita itu juga mikir tentang dzikir ini harus kita lakukan. Tentunya itu Allah tidak memaksa, dikembalikan biqadril imkan, semampu kita masing-masing. Monggo, sing penting ojo kok tinggal non dzikir kuwi. Pun wonten mriku. Pun Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya cahaya makrifat yang disebut warid untuk menyatakan sing wujud nyatane Allah saja itu akan muncul manakala jenengan istiqomah wirid. Wirid yang dimaksud adalah dzikir, dzikir yang dimaksud adalah sirul asrar. Pun cara inilah untuk lebih cepatnya jenengan iki bertambah baik kemakrifatan jenengan. Jikalau belum makrifat, dengan cara inilah cepatnya Anda ini bermakrifat datang Gusti Allah. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ditanyakan atau dari sesepuh menawi nambahi keterangan kalau menika kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati nggih menika Gus Mukhlas kaping kalih dumateng Rama Yai pengasuh pondok pesantren mriki, kaping 3 dumateng para hadirin sedaya. Kula mista Gus saking Bambang. Niki sing seling ngechat jenengan. Niki alhamdulillah kula niki istilah sampun lelaku nggih. Nggih katakan sampun berhasil. Tapi kula dereng nate baiat. Namung niku mawon. Mekaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna dari baiat secara lugat itu adalah dijanji. Baiat itu janji. Tapi saya tidak mengambil dari secara lugat. Saya mengambil dari maknawiyahnya. Bukan lafdiyah tapi maknawiyah. Apa? Menyambungkan talinya ruh pada Allah yang sering keputus. Yang keputus dining nafsu, akhirnya hati ini lalai datang Allah dengan bentuk enggak ada rasa keakuane Allah kang segala-galanya. Nah, ini disambung. Lah, Allah nyambung itu tidak harus secara
dohiriyah jenengan kepanggih kula terus beat mboten. Nyun sewu. Allah bisa menyambung sebab senyambung itu bukan saya, makhluk, tapi Allahnya. Nah, Allah menyambungkan tali tersebut bisa jadi Allah lahirkan secara dohir lewat saya. Tapi bukan berarti saya yang bisa menyambung. Allah sambung lewat HP. Berarti jenengan nyetel konten khusus beat lewat itu bisa. Dan atau sampai nggak pernah kedua-duanya itu, tapi ati sampean iku ujuk-ujuk tiba-tiba paham dzikir sirul asrar dan jenengan bisa ngelampai, berarti itu sudah baiat. Sama. Karena saya mengambil makna baiat ini dari sisi maknawiyah. Apa? Menyambungkan tali. Talinya roh pada urip lewat rasa tadi. Jangan khawatir. Apakah sah? Sah ing mungguh Allah. Neng ing mungguh manungso banyak yang berkomentar, beat kok nang HP. Beat iku nang ngene mursid kudu ketemu Akhirin jenengan iki gak sadar terjebak pemujiannya, penghambaannya terhadap makhluk mursid. Nek ati sampean iku masih terjebak pemujaan, pemujian, penyembahan terhadap makhluk berbentuk mursid, nyun sewu. Nyun sewu. Jenengan sampak bungkuk gak bisa khususiyah khalwat jenengan iku bisa wusul nang Allah, nggak bisa. Tanya pada pelaku-pelaku yang sudah ada di Thariqah. Saya nggak ngelokno, saya memperingatkan. Dulu saya juga begitu. Mumet-mumete wonten dunia kasab. Makome ning kasab, nggak bisa ke musyahadah. Karena gak didunungno. Dzikir sirul asr di tengah-tengah dzikir sir atau dzikir nafi isbat atau dzikir jari enggak didunungno. Jadi mulai kayak gilingan gandum diumetno khimar. Dari sini balik sini maneh. Sini balik sini maneh. Seperti itu. Kenek tak kandani monggo, gak kenek muring-muring ya monggo. Sing loro hati ya awakmu dewe. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Rasulullah diperintahkan ning dunya itu, Pak. Hanya mubasysyiran, untuk memberikan penjelasan kabar apik bagi wong sing beriman. Wa nadhiran, memberikan peringatan pada mereka yang ingkar. Jadi Rasulullah nggak ada hak untuk memaksa kepada umatnya mengikuti beliau, tidak boleh. Mubasysyiran wa nadhiran, hanya itu, menyampaikan saja. Jadi mboten napa-napa, Pak. Jadi keilmuan sampai di mata Allah sah. Tandane pundi kalau sah? Sambungi roh menyang Allah, urip kelawan rasa iku wis jalan, ya niki pun sah. Tondone maneh, kalau orang hatinya sudah ada di situ, gak gampang, mohon maaf, gelisah, gak gampang, susah, gak gampang khawatir ngadepi opo persoalan dunya, baik yang bala, nikmat, taat, maksiat, nyantai. Karena sudah tahu dalam hati lewat pangrasa bahwasannya yang berperan hanyalah Allah. Lanjut.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten, Gus. Nggih. Saya pemula, terus tasik blunder, tasik bingung, gitu. Lah terus sing barusan saya dari tangkat niku wau terkait dengan semuanya itu Allah, gitu. Terkait napa taat, maksiat, napa malis tunggalnya wau, balak nikmat niku wau. Lah terus lek niku Gus, napa niku maksiat niku wau. Niku terus pripun? Terus umpami ngeten kula nggih, kula saya sendiri. Saya niku Gus belajar zikir sirul asrar gitu. Lah niku semuanya Allah, kita enggak punya apa namanya keinginan. Loh kadang-kadang kalau tasik ngamuk-ngamuk niku pripun Gus? Niku semua pelaku Gusti Allah. Lah kadang kalau tasik emosi niku lho Gus. Nggih, cekap semanten matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafsu amarah atau erosi apa? Emosi ya. Nafsu amarah. Nafsu iku maksudnya diri. Amarah muring. Disebut muring-muring, marah-marah karena sumbernya awal itu gak cocok. Akhirnya otomatis atiku medongkol. Lah ngoten nggih. Contoh anak jam 3 sore sudah waktunya berangkat ngaji. Jam 2:30 sudah kita ingatkan. Wayahe ngaji jam 3 ndang yam mandi sholat ndang berangkat. Anak kita seakan-akan gak mendengarkan karena sibuk main game. Masuklah jam 3 belum mandi belum sholat. Kan gak cocok. Otomatis sudah terbiasa dalam hati akan muncul medongkol. Marah. Bapak Ibu, munculnya amarah sebab karena tidak cocoknya takdir di depan kita. Miturut kita. Lah ngoten nggih. Ingat, jikalau amarah iki duduk di taholli. Inilah yang kumaksud, kita masih dalam penguasaan hawa nafsu. Apa taholli? Amarah yang muncul di dalam keakuan makhluk. Akibatnya apa? Ning ati rasa panas, Bu. Ning ati terasa panas. Yo ini sumber penyakit itu di sini. Penyakit stroke, penyakit sing berat-berat niku lho. Munculnya di sini. Kalau terus-terusan. Wis. Berarti amarah yang seperti inilah yang miturut Kanjeng Nabi harus kau perangi. Tapi ada amarah, nafsu itu duduk di tajalli. Apa? Berarti sing amarah sinten? Tajalli urip. Urip iku sapa? Ilahun wahid. Ilahun wahid itu sapa? Gusti. Kalau yang muncul amarah itu hati duduk di tajalli, mboten panas. Mboten panas. Lah, kita tidak akan pernah diizini Allah duduk di tajalli ruhaniyah ini manakala kita belum terbiasa mendawamkan, mengistiqomahkan dzikir sirul asrar. Kadang-kadang mboten amarah. Mboten muncul amarah secara dohir.
Karena artinya Gusti Allah nggih dagelan apa maneh. Kadang muncul amarah. Jadi kita harus bisa membedakan nesu atau amarah itu dari nafsu dan dari Allah. Harus membedakan. Bedanya cuma gini. Kalau dari nafsu jelas ning ati sampean terasa sakit, panas ngeten, medongkol. Kalau dari Allah justru malah adem, ayem. Bedanya ada di situ. Bapak Ibu hadirin, dan kita tidak akan pernah diizini Allah hati duduk di tajalli kalau kita belum mendawamkan dzikir sirul asrar, ada di situ. Nggih. Ibu tasik wonten? Dari jalur Ibu masih ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki badhe tanglet Gus, sing leres niku ndonga napa mboten Gus? Mesti meminta napa mboten? Sampun. Assalamualaikum. Yang benar itu kita meminta atau tidak? Jawaban saya, lihat keadaan. Kalau keadaan berdoa, jenengan ini kondisi hati tidak bertemu Allah, jangan. Sebab apa? Nanti nilai doa sampean itu akan ngatur Gusti Allah. Minta sampean itu di mata Allah terkesan menjadi nilai ngatur Gusti Allah. Padahal Gusti Allah gak gelem diatur menungso. Apa tumon Mbak nyun sewu? Patung iku ngatur sing duwe patung. Mboten tumon nggih. Boleh berdoa bagus manakala sikone memungkinkan. Artinya sikone memungkinkan sesuai ketika jenengan berdoa, kan dalile kan wonten Pak, ud'uni, lha ngoten nggih. Ud'uni astajib lakum. Yang banyak manusia enggak memahami gitu kalimat isini gini. Ini menyimpan mutakalim wahdah terhadap ilahun wahid, itulah yang tidak banyak manusia mengerti. Sehingga artinya ud'uni jalu osironi ing ingsun. Berarti sing dijaluk kan dereng dugi. Belum datang. Artinya jenengan iki kengen rawuh dulu kepada Allah bertemu, karena yang memiliki apa yang nanti kita minta iku yang memiliki cuman Allah. Petuk ono sik Gusti Allah iku. Nek wis kepethuk gak mungkin jenengan bisa mengatakan isi hati sampean permintaan, karena Allah sudah tahu apa isine ati jenengan. Nyun sewu. Jenengan iki duwe unek-unek. Berhubung garwa sampean iki mang nyidam pelem. Sementara pelem itu miliknya tonggo sampean. Sampean gak duwe. Sampean ngambil peleme apa metuki sing duwe pelem? Terlebih dahulu. Metuki dulu. Makanya ud'uni tidak saya maknani njaluk. Ngerawui. Mendatangi nang Gusti Allah dulu. Kudu metuki. Pak De, bojoku nyidam. Nyidam apa?
pelem jenengan iki li angsala. Wis tak jamin mesti dikasih. Lu es tuh sak meleki-meleki yo Pak D. Gak mungkin tega menyang ponakane njaluk pelem karena dibuat istrinya nyidam. Bisa-bisa wis entar ana kene tak jukukno. Ngoten. Sampai gak oleh menek sendiri. Memanjat sendiri, dipundhutno iso-iso. Tapi coba gak ngomong Pak D, langsung sampean ketepil. Atau sampean bawa watang. Geradak genter. Pak D tahu dilihat dari korden. Sopo ndelodok iku? Gak ngomong. Pak D akhirnya ngomong maling. Lah ngoten nggih? Nyolong itu. Ternyata ada doa yang bernilai mencuri di mata Allah. Karena kita tidak terlebih dahulu bertemu terhadap Allah. Secara hakikat loh ya, bukan secara syariat. Terus caranya bagaimana bertemu Allah? Kondisi sampean iki onok butuhe. Contoh, mae loro. Ya Allah. Ati sampean iki sambungno menyang urip ning awak sampean. Sambungno. Disitulah proses ke alam kefanaan itu mriku. Otomatis sampai tidak terlepas dari sistem dzikir sirul asrar. Terus akhiri ning ati sampean iku sudah kefanaan diri jenengan, kefanaan semuanya. Berarti kehendak waras mau kehendak sinten? Udah. Mari udah. Jenengan di rumah tangga banyak yang namanya hajat. Hajat. Entah hajat apa wae. Cara di tengah keluarga kita pekerjaan kok sepi. Lah ngoten nggih. Udah. Melihat keadaan anak istri enggak ada yang dimasak. Jelas orang laki-laki mikir suami. Udah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Boleh dengan berdiri, boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring. Sawano ing ngersane Allah. Depno ati sampean menyang urip. Ojo didepno ati menyang apa sing dikarepno yaiku penggawean. Ojo. Cukuplah hati sampean madhep nang ilahun wahid, dan ilahun wahid sudah ngerti nek sampean iki penggaweane sepi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la saya pastikan akan datang. Quran ini ngoten nek. Tergantung kita beriman atau tidak, terserah. Tapi bagi orang-orang yang sudah paham tentang bagaimana cara untuk bertemu Allah, enggak ada sedikit pun serambut pun ingkar nang Allah, enggak mungkin. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan sesuatu itu datangnya tanpa disangka min haitsu la yahtasib. Jadi Bu, tak simpulno, berdoalah jikalau hati jenengan bertajalli. Dan jangan pernah berdoa jikalau hati tidak duduk di tajalli. Sebab semua apapun yang kita jalankan itu sudah di kotak-kotak Allah. Ditentukan Allah sendiri.
Dari arah itu secara hakikat mengapa beliau-beliau itu jarang berdoa. Karena sudah ngerti semua itu sudah dicatat Allah piyambak Allah sendiri. Tapi syariate muring-muring. Akhirnya ngetokno bahasa makola. Apa makolai? Sepanjang manusia di dunia wajib ikhtiar usaha. Ya gak salah. Tapi sing kebacut waktu ikhtiar usaha diakoni ikhtiare usahane. Akhirnya nanti kalau hasil diakoni hasil sebab ikhtiare. Wes ya niki yang disebut innakum zalamtum anfusakum. Ya iki. Sesungguhnya kau ini adalah zalim pada Allah. Bentuk zalim pada dirinya sendiri. Jadi Bu, niku tadi kondisional. Boleh dan tidak. Boleh jikalau hati duduk di tajalli. Tidak. Jikalau hati ada di taholli. Begitulah. Nggih. Bapak ada lagi. Sekarang ganti Pak Mungkin Bapak ada, kalau enggak ada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasannya Gus, niki wonten cerita sufi ingin menceritakan ceritanya ngeten. Suatu ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah engkau Tuhan?" Rasulullah menjawab, "Bukan. Aku Arab tanpa huruf ain. Berarti aku Rob." Nah, suatu ketika ada yang bertanya lagi kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah engkau Tuhan?" Rasulullah menjawab, "Bukan, aku Ahmad tanpa huruf mim." Berarti Ahmad tanpa huruf mim kan berarti aku Ahad. Pun ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebetulnya adalah isyarah. Ketika saat muncul aku dalam hatimu itu maksudnya bukan aku makhluk, tapi aku Allah. Isyarahnya, wahai umatku, lekaslah kau pada ilahun wahidun. Ngoten lho karepe. Satu. Nomor dua. Itu dua kacamata. Ketika dawuh itu aku bukan Tuhan, itu melihat dari kacamata syariat. Makhluk. Nah, kacamata hakikat wajib Rob atau Ahad. Contoh, ono pitik liwat seret. Secara kacamata syariat, dohir iki mandang iku makhluk. Kacamata hakikat iman sampean wajib bersaksi madhep kepada uripe. Urip iku siapa? Ahad. Siapa? Rob. Ini bisa dilakukan bagi mereka yang duduk di sistem wasilun. Dohire ngomong aku, penerimane wong-wong iku makhluk. Tapi sing ngomong ruhani aku Allah. Tapi gak ditokno secara dohir aku Allah. Lah ini. Tapi ada yang diletakkan di khos. Apa keakuan jero al-haq
itu dikeluarkan. Ana al-haq la fi jubati illallah. Saya adalah Allah. Dan di dalam jubahku iku gak ono sapa-sapa kecuali Allah. Iki dikeluarkan. Ini ketika didengarkan oleh orang awam, Pak. Atine jempalian. Tahu jempalian? Hatinya bingung, gelisah. Loh, Al-Khalat ngaku-ngaku dadi pangeran. Padahal itu salah, gak gitu. Mohon maaf. Inilah mengapa selama 14 abad 1400 tahun ajaran yang seperti ini itu disembunyikan gara-gara ya kuwi. Gara-gara seperti itu. Tapi akibatnya tambah nemen luar biasa. Kita sebagai umat berlaku dolim pada Allah. Bentuknya napa? Ning ati muncul rasa keakuan diri yang wujud sebab diwujudkan. Keakuan diri yang punya kehendak, keakuan diri yang bisa ini bisa itu, akhirnya kita ngaku. Loh, tambah nemen. Keingkaran kita pada Allah tambah nemen seperti ini. Lah terus ben gak ngoten bagaimana? Nah ini Allah menampilkan utusannya di tengah-tengah umat dengan membawa sistem wasilun. Itu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun banyak umat yang membenciku, tetap saya proses mulai awal. Ini loh, gak langsung ujuk-ujuk aku Allah. Ada prosesnya supaya paham. Rasulullah begitu. Mengapa? Yang namanya wahyu Quran itu datangnya itu adalah berangsur menyesuaikan situasi. Gak ujuk-ujuk langsung. Cara kita sekolah itu gak langsung SMA Pak. TK, SD, SMP, baru SMA. Arek TK. Kita masuk TK gak boleh langsung disuruh untuk ikut masuk SMA. Ya malah dolinan neker nang ngono. Gitu. Mboten belajar malah dolinan neker. Karena masanya itu masih suka dulinan. Itulah proses-proses. Jadi maksud Rasulullah ketika ditanya apakah jenengan itu adalah Tuhan, mengapa jawabnya di situ adalah beliau itu ainnya hilang kari Rob, maknanya Tuhan. Terus yang kedua Ahad, itu sebetulnya maksudnya secara dohir betul kanjeng Nabi iku makhluk bukan kholik. Tapi satu sisi hakikatnya hidup yang ada pada diri Muhammad adalah Rob atau Ahad. Yang kedua itu sebagai sindiran bahwasanya hei wong Islam udkhulu fisilmi kafah, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya ojo syariat tok, munggau hakikat supaya bisa ke makrifat. Baru dong nanti. Nggih. Bapak setunggal melih ada? Ibu setunggal melih, bapak setunggal melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nyuwun sewu Gus niki tanglet bab salat. Kula ningali wonten YouTube niku ustad niku ngendika ngeten. Salat kuwi lek Fatihahe ora bener ora ketampa. Lah padahal kathah tiyang sing nglampahi salat tapi mboten saged maos Al-Qur'an. Niku mawon hakikate terspundi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa di dalam hukum syariat mengeluarkan makalah sing ekstrim seperti itu? Gitu. Padahal nek ditakoki, eruh tah diterima mbak gak diterima. Ya gak eruh. Masalahnya belum tahu siapa Allah yang sebenarnya yang menerima dan menolak. Ya berbagai makalah kitab-kitab iku hadis. Tendensinya dari situ toh Pak ya. Itu sebetulnya Pak supaya jenengan itu baik dari sisi Qur'ani cek gelem dandani. Kalau sudah ditandani dari makharijul hurufnya itu atau tajwidnya ben bener. Tapi kalau dilihat dari sisi hakikat beda maneh. Jadi nek cara syariat saya sih enggak menyalahkan. Karena memang keterangannya seperti itu. Kalau memang seperti itu, enggak ada yang diterangi. Wong sholat gak iso maca Quran. Bismillah dibaca besemele. Apalagi beliau-beliau itu yang punya penyakit stroke gak teteh nih loh. Ngomong rok itu gak iso. Oh, lah wong pelat. Ya. Terus kalau toh memang seperti itu, terus bagaimana? Oke, kita angkat kacamata hakikat. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta. Al-Baqarah 238. Wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Salat itu akan khusyuk bertemu Allah manakala ruhaniyahmu itu juga salat daim. Ruhaniyahmu itu ya kudu salat. Kudu salat. Di dalam Al-Qur'an itulah maksudnya wassolatil wusta. Itu. Baru bisa khusyuk. Kalau kita bicara sholat diterima atau tidak sederhana. Nek gak khusyuk ya ditolak, nek khusyuk diterima. Pelanggarane khusyuk bertemu Allah. Udah, hanya itu. Sebab wong sing diwastani sah bertemu yang diwastani sah madhep. Wong iku bertemu ambek sing tidep. Jenengan tak undangi. Undangan bahwasannya anak kecilku sunat, undangan khitan. Jenengan ya roh sapa sing ngundangi, ya alamati ya ngerti, tahu. Sampeyan berangkat. Terus jenengan ketemu kula. Berarti jenengan iki sah memenuhi undangan saya karena bertemu. Yang nomor 2, jenengan diundangi seseorang, wis gak kenal, alamati yo gak roh. Berangkat nanti, berangkat kemana? Kenal gak? Kenal jenenge, tapi wujudnya jenenge orang ngerti. Cakran iku akeh jeneng cakran. Sing dia wong orang ngerti. Nek jenengan tetap maksa berangkat, berarti jenengan iki nekat.
Sebab jenenge Cak Ran niku banyak sekali. Tapi kalau jenengan niku tahu Cak Ran, Cak Ran iki alamat iki, lha wis kenal wis ketemu ya wis mak berangkat aman. Kita dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidak diperintah kamu sekalian illa kecuali liya'budullaha, menyembah Allah, menghadap. Pertanyaan saya, ketika jenengan menghadap waktu sholat ketemu enggak? Dereng. Oh berarti gak sah. Begitu. Gusti Allah iku masih dengan bahasa Jawa paham, dengan bahasa Arab paham. Jadi Gusti Allah iku tidak hanya paham bahasa Arab tok Pak, bahasa apapun. Niki pun di delok ndugi hukum syariat lho nggih. Nek hukum syariat para ulama jumhur harus Arab, harus bahasa Quran, jangan bahasa selain Al-Quran. Dulu di Malang pernah ya, Allah Maha Besar, langsung disesatkan MUI, ya. Gak salah, karena beliau itu memandang dari hukum syariat. Tapi kalau memandang dari hukum hakikat, barometernya itu diterima. Hanya itu. Lah diterima itu kalau bertemu sejatine Allah. Makanya Quran wakumu lillahi qanitin, wakumu, jagalah sholat ini lillahi qanitin ay khosyiin. Berarti sholat itu hukumnya wajib khusyuk. Khusyuk itu wajib, bukan sunnah. Sebab khusyuk itu bertemu. Wajib dengan sholat iki bertemu Allah. Kalau boleh saya simpulkan dari sudut kacamata hakikat, jikalau kau sholat iki enggak bertemu Allah, ditolak. Berarti mafhum mukhalafahnya kebalikannya, jikalau sholatmu iku bertemu Allah berarti innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-Maidah ayat 27. Sesungguhnya amaliyah apapun yang diterima oleh Allah itu dikarenakan berdasarkan sumber hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa adalah amaliyah yang disertakan wujudu siril ikhlas. Ikhlas. Lah, ikhlas itu sendiri berarti tidak ngaku. Makanya setiap amaliyah apapun mesti niatnya ditutup lillahi ta'ala, karena Allah. Berarti gerakmu karena sumbernya geraknya dari Gusti. Loh, itu karena Allah. Mocone bendos bisa, prakteke lillahi ta'ala melenceng. Ingat dalam Al-Baqarah Allah nyatakan wa minan nasi mayyakulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi lan iku sebagian besar menungso man utawi ana wong yakulu kang ngucap sapa man, ngucap ngene amanna billahi wa mala'a wa minan nasi mayyakulu amana billahi wal yaumil akhir, aku beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Nah, ayat itu mengapa ada wa mahum bimu'minin, wa mahum lan ora ono hum utawi mereka
iku bimukminin beriman. Mereka sesungguhnya tidak berarti munafik. Lesan berkata beriman, hati ingkar. Yes. Pandangan hakikat lho Pak, ojo dipandangno syariat. Baru ketemu niku. Jadi Pak, iku miturut Ustadz pandangan syariat sah-sah saja. Tapi menurut pandangan hakikat fasio koyo opo jenengan nyun sewu. Jikalau tidak bertemu sing sampean sembah hukumnya tidak sah. Iku podo karo jenengan kali kula nyembah sak liyane Allah. Tergantung di dalam hati kita waktu sholat ono gambar apa. Gambar wedhus ya berarti kita nyembah wedhus. Gambar pekerjaan berarti kita nyembah pekerjaan. Gambar wong wedok sebab bar oleh kenalan ya berarti nyembah wong wedok. Gambari surga berarti nyembah gambari pahala. Sebab sholat kita itu golek pahala. Yo nyembah pahala. Ya wis maknane dhewe. Kayak apa? Aku dijak debat iku pusing, mending tak tinggal rokokan. Nyapa? Percaya monggo, gak percaya ya monggo. Begitulah bab masalah sholat. Ibu tinggal satu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula beritanglet Gus, tiang seorang wanita melakukan sholat jamaah memakai parfum atau ketika sholat membawa uang, hukum hakikatipun dos pundi? Nggih, ten kesake wonten artone ngoten lho. Terus kaping kalihipun kita niki kebanyakan dados seorang petani nggih. Terus tanaman niku sangat dirusak oleh hama. Hama itu ada macam-macam. Terus yang sering terjadi itu hama tikus. Terus saumpami kados petani niku membasmi hama tikus niku hukum hakikate dos pundi ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti buka fikih niki, ya. Dari bahasa syariat di dalam ilmu fikih niku tentang uang. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Yang memperbolehkan ditengarai jikalau uangnya itu tidak mengandung najis. Umpama mengandung karo. Uang ini kan berputar Pak. Kadang digecoki arek cilik, kadang digecoki pedagang itu tangane najis dan lain sebagainya. Hukum ketidaktahuan jenengan kalau itu kena najis, sebagian ulama mengatakan dimakfu, di sepuro nggak popo. Tapi ada ulama yang wirai, nggak boleh. Walaupun tidak tahu nggak boleh. Sebab pada umumnya uang itu yang memegang macam-macam harus diletakkan. Iki ngomong bahasa fikih lho ya. Terserah jenengan melu sing pundi. Nek menurut kula gampang mawon. Lah nek ku tak deleh dicolong wong ya tak gesak. Iki bahasa fikih lho ya, bahasa fikih. Sama dengan dahar itu Pak. Ulama sing wirai ora gelem Pak, tidak mau makan yang tidak tahu prosesnya. Apalagi
ada kaitannya dengan sesembelihan ayam, kambing, sapi. Enggak mau kalau tidak tahu. Kok ndang-ndang PT iki dicepit nolawang. Akhirnya dia enggak mau. Dia tidak mau makan jikalau tidak dari masaknya sendiri. Ada kiai sing wirai ngoten. Dadi mangani ya ning omah. Nek lunga ya bontot ngoten. Enggak mau ke warung, khawatir wis terlepas dari ikan-ikan, airnya najis apa gak ya? Sampai di situ ulama sing wirai ku ngoten. Enggak mau. Bajunya aja enggak mau pakai baju najis, selalu suci. Dan ini juga penting juga. Faktor toharatul badani, toharo badan dijaga. Tapi kok mentingno toharo jobo, jerone kok gak yo dipentingno, eman-eman. Sing terpenting itu fitrah toharoh sesuci ruhannya dari syirik. Tapi niku proses rapopo. Wis. Kalau kita memandang hukum hakikat, mandangnya hakikat itu adalah perbuatan yang dilakukan ruhania. Enggak menghukumi uang boleh dipakai, dikesak apa enggak. Cuman pertanyaannya, ruhaniyahmu, hatimu tadi kemana? Hanya itu hakikat itu. Mempertanyakan keadaan ruhaniyah. Hatimu tadi waktu sholat lali apa eling nang Gusti Allah. Hanya itu. Wis gak membahas bajumu iku mau najis apa enggak, enggak bahas. Atau ngesak uang atau tidak, enggak bahas itu. Itu hukum hakikiyah. Jadi kalau bisa dipandang kedua-duanya. Hukum syariat itu juga diperhatikan, nggih. Hukum hakikat juga tidak ditinggalkan. Bon satu. Nomor dua, bagaimana kita membasmi hama yang merusak pada tanaman kita. Dari sisi hakikat nggak boleh. Jikalau waktu membasmi jenengan itu tidak bertajalli. Berarti boleh bila mana hati ini duduk di tajal. Orang yang duduk di tajalli bukan sembarang orang, bukan sembarang hati seseorang, hanya hamba yang punya akses lah yang diizini Allah untuk bisa bertajalli. Apa tajalli? Rasa keakuan makhluk sudah tidak ada. Yang ada rasa keakuan urip itu tadi. Akunya al ilahun wahid yang tidak bisa disebut. Umpama disebut secara syar'i la ilaha illa ana. Gini iku. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa pada malam hari ini yang Allah berikan pengetahuan ilmu tasawuf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat barokah terhadap keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Awal sampai akhir barangkali ada kalimat yang kurang berkenan di hati jenengan. Saya atas nama pribadi Mukhlason mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.